Ya, dunia kita lihat memang sedang berjalan mundur ya ketika krisis geopolitik semakin memanas dan teknologi militer terus dimodernisasi, senjata yang dulu kini ditinggalkan, kini justru kembali dijadikan andalan. Laporan terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI Yearbook 2025 mengungkapkan tren mencemaskan soal persenjataan nuklir. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Rusia, menguasai lebih dari 90% senjata nuklir global. Dan kini, China dan Korea Utara mulai mengejar. Apakah dunia sedang kembali berdiri di bayang-bayang perang besar? Di manakah posisi Indonesia? Kita akan membahasnya dalam Amerika Serikat Rusia pimpin nuklir dunia, Asia mulai ngebut. Kita ke slide pertama. Ya, berdasarkan data dari Survey Yearbook 2025, Rusia tercatat memiliki sekitar 5.459 hulu ledak nuklir. Sementara untuk Amerika Serikat memiliki 5.177 total hulu ledak nuklir. Nah, jika digabungkan, kedua negara ini menguasai lebih dari 90% stok senjata nuklir dunia. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 9.614 hulu ledak nuklir diperkirakan berada dalam kondisi operasional dan siap digunakan. Bahkan sekitar 2.100 diantaranya ditempatkan di posisi siaga tinggi atau High Operational Alert, termasuk juga para rudal balistik antar benua atau ICBM, kapal selam nuklir atau SSBN, dan pesawat pembom strategis. Dan kedua negara tersebut juga aktif memodernisasi persenjataan nuklirnya. Amerika Serikat meluncurkan proyek penggantian rudal Minuteman melalui program Sentinel ICBM dan juga memperbarui sistem peluncur nuklir berbasis kapal selam Columbia Class. Rusia juga tak kalah agresif dengan rudal Avangard berkemampuan hipersonik dan sistem Sarmat ICBM yang diklaim dapat mampu menembus pertahanan manapun. Yang lebih mengkhawatirkan, hubungan bilateral yang dulu dijaga lewat traktat pengendalian senjata seperti New START kini nyaris mati. Setelah invasi Rusia Ukraina, dialog strategis terputus total dan Moskow menyatakan penangguhan partisipasi dari perjanjian tersebut. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada terbaru ya, China dan Korea Utara siap nyusul. Kenapa? China kini menjadi pemain penting baru dalam equilibrium nuklir global. SIPRI mencatat jumlah hulu ledak nuklir China naik dari 500 pada 2024 menjadi 600 pada awal 2025. Dan diperkirakan akan melampaui 1.000 unit dalam satu dekade jika laju ini terus konsisten. Beijing tidak hanya memperbanyak jumlah hulu ledaknya, tetapi juga membangun silo rudal baru dalam jumlah besar di Provinsi Xinjiang dan Gansu. Pengembangan rudal hipersonik dan platform peluncur berbasis laut menunjukkan niat Beijing untuk membangun kapabilitas nuklir triad seperti Amerika Serikat dan juga Rusia. Di sisi lain, Korea Utara tetap menjadi ancaman tidak terduga. Meskipun memiliki hanya sekitar 50 hulu ledak nuklir, Pyongyang disebut sudah berhasil mengembangkan rudal balistik antara benua dan bahkan menguji coba sistem peluncur berbasis kereta dan kapal selam. Negara ini juga telah melakukan 7 uji coba nuklir sejak tahun 2006 dan berdasarkan laporan CNS James Martin Center, kemungkinan Korea Utara saat ini sedang bersiap untuk uji coba ke-8. Dan kita lihat Cina dan Korea Utara memang semakin ngebut ya. Tapi masalahnya baik dari Cina maupun Korut mereka tidak transparan dan tidak tunduk pada perjanjian internasional seperti Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Dan hal seperti ini tentu saja menambah kompleksitas dan ketidakpastian dalam stabilitas kawasan Asia Timur. Lalu penggunaan nuklir ini bagaimana sih arah ke depannya? Kita ke slide selanjutnya. SIPRI mencatat tren global menunjukkan kembalinya senjata nuklir sebagai instrumen utama kebijakan pertahanan. Dulu nuklir lebih sebagai penangkal ya, tapi saat ini nuklir mulai digunakan sebagai bagian dari strategi operasional militer. Diketahui perjanjian pengendalian senjata nuklir utama antara Amerika Serikat dan juga Rusia yakni New START akan berakhir pada tahun 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyatakan bahwa perjanjian baru seharusnya juga melibatkan China. Hal ini juga membuat proses negosiasi menjadi lebih rumit. Kenapa? Karena tentu saja akan menambah aktor utama baru dalam pembahasan mengenai senjata strategis ini. Trump juga mengatakan denuklerisasi akan menjadi tujuan dalam masa jabatan keduanya. Nah, kalau kita lihat memang dari keterangan Donald Trump ini sepertinya ia mulai cemas ya dengan China. Bisa dilihat di sini. Nah.
Terlebih lagi negara-negara seperti India dan Pakistan terus membangun postur nuklir yang ofensif. Israel meski tidak pernah secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir, diyakini menyimpan hingga 90 hulu ledak dan memiliki sistem peluncur udara dan juga laut. Lebih buruk lagi, doktrin no first use mulai ditinggalkan. Rusia menyebut bisa menggunakan nuklir jika merasa eksistensinya juga terancam. Sementara Amerika Serikat belum memperbarui komitmen untuk no first use. Inggris dan Prancis pun ikut memperbarui armada nuklirnya, termasuk juga pengembangan kapal selam nuklir generasi baru dan pembom strategis. Jadi kita akan masih menunggu sinyal dari aktor utama yakni Amerika Serikat dan juga Rusia. Lalu bagaimana sih dengan posisi Indonesia? Nah kita lihat di sini, Indonesia jelas tidak mengejar senjata nuklir ya. Maksud kami nuklir sebagai senjata, melainkan menempatkan nuklir sebagai pilar energi bersih dan juga riset damai. BRIN dan Kementerian SDM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan bahan bakar nuklir yang sangat besar, sekitar kurang lebih 90.000 ton uranium dan 140.000 ton thorium yang tersebar di wilayah Kalimantan, Bangka Belitung, Sumatera, Sulawesi. Dan untuk menggambarkan skala tersebut ya, pemirsa, jumlah uranium tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyokong satu reaktor nuklir sebanyak 1.000 megawatt elektrik selama lebih dari 30 tahun. Nah ini tentu saja bisa jadi modal strategis bagi energi nasional dan khusus di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, potensi uranium dan thorium diperkirakan mencapai kurang lebih 24.112 ton. Saat ini Indonesia telah mengoperasikan 3 reaktor riset termasuk RSG Gas di Serpong dan saat ini sedang merancang juga small modular reactor seperti sebagai bagian dari rencana penambahan energi nuklir komersial pertama pada awal 2030-an. Nah, semua kegiatan tersebut dikontrol ketat oleh Bapeten, IAEA serta Badan Pengawas Non-Proliferasi Internasional yang menjamin bahwa penggunaan nuklir di Indonesia sepenuhnya untuk tujuan damai dan energi, tidak untuk senjata. Dan dengan demikian Indonesia menunjukkan model bagaimana kekuatan nuklir bisa dialihkan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan, bukan sebagai ancaman.